Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan manajemen perubahan. Yang terdiri dari kelompok Muhammad Farhan Rahmandika, Muhammad Bukeka Permana, Robi Priyatama Ajis, dan Reynalda Vanita. Manajemen perubahan yaitu upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. 3 definisi mengenai manajemen perubahan, yaitu yang terdiri dari tugas mengelola perubahan, wilayah praktik profesional, dan yang terakhir bidang ilmu dan kumpulan pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Robi Priyatama Ajis. Apa tujuan dan manfaat manajemen perubahan? Manajemen perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Faktor untuk melakukan perubahan internal dan eksternal. Eksternal dibagi menjadi 4, 1 konsumen, 2 pemasok, 3 pesaing, dan 4 pemerintahan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Renalda. Di sini juga ada internal, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada karyawan, kedua perubahan tujuan organisasi, ketiga kebijakan manajerial, keempat ada teknologi. Tipe-tipe perubahan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peningkatan, yang kedua ada inovatif, yang ketiga ada rutin. Langkah manajemen perubahan, pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Ada identifikasi tujuan perubahan. Tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Farhan. Keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola perubahan. Yang pertama, political skill. Yang kedua, system skill. Yang ketiga, people skill. Yang keempat, business skill. Yang kelima, analytical skill. Ada juga kondisi perubahan. Yang pertama, kondisi saat ini ada keseimbangan yang terus-menerus sampai sesuatu mengganggu, ada stabilitas dan perasaan aman. Ada juga masa transisi, ada stabilitas rendah, stres emosional tinggi, energi tinggi isu utama, kontrol menjadi isu utama, pola perilaku masa lalu menjadi sangat dihargai, dan konflik meningkat. Dan ada juga kondisi diharapkan, yang di dalamnya ada no vision. Dan yang terakhir ada konteks perubahan. Ada scope, preservation, diversity, readiness of change, capability, capacity, time, dan yang terakhir power. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila kami ada kesalahan kata ataupun ucapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.